mampu kalahkan Liverpool dan Arsenal, kini Ten Hag harus bertekuk lutut di hadapan Guardiola. Lalu apa penyebab ketidakmanjuran taktik Ten Hag di laga ini? Dan bagaimana Guardiola memanfaatkannya? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Kelelahan dan cedera pasca jeda internasional membuat Guardiola merombak sedikit susunan pemain. Meski masih gunakan 4-3-3, kini akan Zidane Nathan Ake yang mengisi posisi bek tengah. Kemudian Gundogan dimainkan sebagai gelandang bertahan. Untuk Ten Hag, pemain intinya tak terlalu terganggu oleh cedera. Maka formasi dan komposisi pemain yang ia gunakan tetaplah sama seperti di laga-laga sebelumnya. Saat bertahan, Guardiola memainkan City dengan high pressing. Pemain City akan berusaha merebut bola sedari awal pemain MU menguasainya. Hadapi hal tersebut saat build up, Malaysia sejajar dengan dua bek tengah dan McTominay bermain lebih dalam mendekat ke pertahanan. Dalam kepungan pemain City ini, Ten Hag memainkan umpan pendek berkombinasi dengan umpan setengah jauh. Bola terkadang dilebarkan ke sisi atau langsung diumpankan ke depan. Sementara saat menyerang, Eriksen akan melebar ke sisi kiri. Dari sisi inilah ia banyak memindahkan bola ke sisi lain. Itu tampak seperti yang ia lakukan di gol pertama MU. Saat umpan jauhnya dapat dikonversi Anthony menjadi gol. Untuk Anthony dan Sancho sendiri, mereka dimainkan Ten Hag sebagai inside forward, atau sayap yang dominan melakukan tusukan ke tengah. Gol Anthony pun adalah buah dari instruksi tersebut. Dibanding melebar menyisir lapangan, ia lebih memilih membawa bola ke tengah dan melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Namun persoalan MU ada pada transisi serangan cepat mereka. Transisi cepat mereka tumpul di laga ini. Padahal hal tersebutlah yang menjadi andalan MU di laga-laga sebelumnya. Sebagai contoh saat lawan Arsenal, saat bola berhasil direbut di belakang, transisi serangan dilakukan. Eriksen menerima bola lalu melanjutkan pada Bruno Fernandes. Kemudian Fernandes memberikan umpan terobosan pada Rashford. Sementara di laga ini justru umpan-umpan panjang MU banyak terpotong. Saat bola berhasil direbut di belakang, bola diterima Fernandes. Tetapi terobosannya mampu diantisipasi pertahanan City. Atau pada contoh ini, saat serangan cepat akan dimulai, bola sudah terpotong di tengah. Kondisi ini membuat MU minim peluang matang. Itu dapat ditunjukkan dari diagram potensi gol berikut. Terlihat warna kuning sangat rendah sampai menit 80. Itu menandakan minimnya potensi gol yang MU buat sampai menit tersebut. Build up awal dilakukan Guardiola dengan menarik Gundogan lebih dalam, sementara 4 bek berposisi lebih melebar. Hadapi hal tersebut, Ten Hag memainkan MU dengan low pressing, sehingga pemain lebih dominan merapatkan diri ke lini tengah dibanding merebut bola di kotak penalti lawan. Kelonggaran pressing MU ini dapat dilihat juga dari mampunya Nathan Ake menggiring bola sampai tengah lapangan. Untuk serangan sendiri, Guardiola masih menggunakan pakem inverted fullback atau back yang merapat ke tengah. Hanya saja karena serangan sering dilakukan dari sisi kiri, maka yang ke tengah adalah Walker sementara Cancelo rutin di sisi lapangan. Meskipun begitu, ruh inverted fullback tetap melekat pada Cancelo. Di sisi kiri yang menyisir lapangan tidak selalu Cancelo tetapi bergantian dengan Bernardo Silva. Pada gol pertama, Cancelo sedang ada di tengah dan Silva yang melebar ke sisi lapangan dan memberikan crossing. Hal yang sama pun berlaku di sisi kanan. Bahkan di kanan, karena Walker jarang maju, De Bruyne cukup sering melebar dan memberikan crossing dari sisi tersebut. Itu seperti yang ia lakukan di laga ini atau saat lawan Sevilla. Ini yang jadi keunikan Guardiola, di mana gelandang tengahnya menggantikan fungsi fullback untuk memberikan crossing.
Maka dalam eksploitasi lebar lapangan pun yang sejajar di depan adalah gelandang dan tak ada fullback. Bernardo Silva dan De Bruyne akan sejajar dengan penyerang dan membuat kesamaan jumlah pemain di pertahanan MU. Selain transisi, satu lagi yang membedakan laga ini dengan laga-laga sebelumnya adalah hilangnya gigitan pertahanan MU. Itu dapat dijawab dari data berikut. Meski hasilkan 6 gol, ternyata City hanya lakukan 165 umpan di area MU. Itu sangat jauh saat lawan Dortmund 386 dan lawan Sevilla 310. Itu artinya build-up serangan yang dilakukan City tak lama, tetapi bisa membongkar pertahanan MU. Memang tackle yang dilakukan MU masih banyak, tetapi di laga ini tackle bersih sangat minim. Padahal di laga lain berulang kali Varane, Martinez, atau Dalot berhasil menghentikan penyerang lawan dengan tackle-tackle bersih. Sebaliknya di laga ini dua sayap City, Foden dan Grealish begitu leluasa menari di atas lapangan. Kondisi ini pun dapat tercermin dari data berikut. Saat akurasi tackle MU hanya 56%. Itu lebih rendah dibanding saat lawan Arsenal atau Liverpool. Oh iya, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Selain Foden, dua pemain yang patut diacungi jempol adalah De Bruyne dan Haaland. Chemistry keduanya semakin padu dari laga ke laga. Gol ketiga adalah perpaduan kecerdasan pengumpan dan ketajaman penyerang. Umpan berbelok yang De Bruyne berikan dapat disambar Haaland. Sadar atau tidak, selain dua assist, De Bruyne adalah pemain yang membangun serangan 5 gol City. Kecuali gol pertama, semua gol kalau tidak diasis olehnya diawali olehnya. Misalnya gol keempat, diawali oleh akselerasinya di lini tengah lalu ia memberikan umpan pada Haaland. Skema ini yang menjadi gol keempat City. Oke sobat semua, dapat disimpulkan mandeknya transisi serangan dan minimnya efektivitas tackle menjadi sebab kekalahan dari sisi MU. Sebaliknya, taktik Guardiola sangat manjur ditunjang oleh Foden, De Bruyne, dan Haaland yang sedang on fire. Itu aja untuk kali ini, sampai jumpa lagi. Goodbye!